Salam sukacita bagimu, saudara dan saudariku seiman. Roh Kudus yang diterima pada saat Pentakosta telah memberi dampak yang sangat besar bagi gereja, terutama berkaitan dengan semangat merasul. Para rasul yang semula hidup dalam ketakutan hingga tidak berani untuk berbicara apapun, usai dipenuhi oleh Roh Kudus, malah berani untuk menyiarkan kebenaran kepada siapapun. Mereka berkata-kata dalam beragam bahasa karena Roh Kudus sendiri yang mengilhami mereka. Banyak orang yang tercengang atas perubahan ini, namun ada pula yang menyindir mereka. Namun, seperti peribahasa yang berkata, anjing menggonggong, kafilah berlalu. Silakan setiap orang berpendapat seturut kehendaknya. Tetapi yang terpenting adalah banyak orang ingin menjadi pengikut Tuhan. Dan satu di antaranya adalah Santo Barnabas Rasul, yang keteladanan hidupnya kita peringati pada hari ini. Saudara dan saudariku seiman, Santo Barnabas atau yang bernama asli Yusuf ini memang bukan salah satu dari kelompok 12 rasul. Tetapi ia disebut sebagai rasul karena sama seperti Paulus, ia mendapat tugas perutusan khusus dari Tuhan. Dalam riwayat hidupnya dikisahkan bahwa segera sesudah menjadi pengikut Tuhan, Barnabas diutus ke Antiokhia. Kemudian bersama Paulus, mereka pergi juga ke Siprus, Pisidia, Ikonium, Listra, dan Derbe. Selama menekuni perutusannya ini, Barnabas dikenal sebagai orang yang baik hati, sehingga banyak orang yang menjadi percaya karena pewartaannya. Akan tetapi, pada tahun 61 Masehi, saat berada di Salamis, ia dirajam oleh orang-orang Yahudi hingga ia wafat. Kisah kerasulan Barnabas ini tentu memberi testimoni tersendiri bagi kita tentang keberanian untuk mewartakan Injil. Dan dalam Injil hari ini yang diambil dari Injil Matius bab 10 ayat 7 sampai dengan ayat 13, segala keutamaan hidup yang telah ditampilkan oleh Santo Barnabas itu memang sesuai dengan kehendak Yesus sendiri. Saudara dan saudariku seiman, panggilan untuk menjadi pengikut Yesus perlu disadari bukan sebagai panggilan untuk menetap di satu tempat saja, melainkan panggilan untuk terus bergerak keluar. Mengapa? Sebab dalam Injil hari ini, Yesus berkata kepada para murid-Nya, pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Maksud utama Yesus dari balik perintahnya ini adalah agar segala yang telah diwartakannya tidak didiamkan begitu saja oleh para murid-Nya, tetapi mereka harus menyebarluaskannya kepada banyak orang tanpa terkecuali. Sebagai pemilik segala rahmat, Allah harus makin dikenal dan keselamatan darinya perlu makin diperjuangkan pula dengan penuh iman. Maka ciri kerasulan yang dikehendaki oleh Yesus untuk dikembangkan oleh para murid-Nya adalah sedia berbagi rahmat Allah secara cuma-cuma, karena mereka pun menerimanya secara cuma-cuma pula. Para murid tidak boleh sedikit pun menuntut pamrih atas pelayanan mereka, karena semuanya itu
berasal dari Allah. Selain itu, dalam menjalankan kerasulannya, para murid juga diminta untuk menyerahkan seluruh diri dan karya mereka ke dalam perlindungan Allah. Sebab Allah paling tahu akan semua yang mereka butuhkan, dan Allah paling mampu untuk mencukupi semuanya itu. Maka dari itu, saudara dan saudariku seiman, mari siapkan diri kita untuk menjadi saksi-saksi Kristus di tengah dunia ini. Kita harus membangun semangat pewartaan tanpa kenal lelah, sebab gereja tidak boleh diam. Gereja harus selalu bergerak turun dan masuk ke dalam segala lingkup kehidupan manusia. Karena menurut Paus Fransiskus, kalau kita berhenti, banyak hal yang tidak akan berjalan dengan baik. Sebab sejatinya hidup adalah perjalanan. Karena itu, mari manfaatkanlah segala sarana yang ada di sekitar kita untuk menyebarluaskan kerajaan Allah, terutama sarana teknologi, komunikasi, dan informasi yang amat berkembang saat ini. Sabda Tuhan yang memuat kebenaran harus terus direfleksikan secara baru agar selalu efektif dan relevan untuk menjawabi berbagai kebutuhan dan persoalan dewasa ini. Bersama Santo Barnabas, mari jangan kasih kendor kesaksian hidup kita. Tuhan memberkati kita sekalian.